Ya pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, rutin lahirkan wirausahawan muda. 12 mahasiswa Udinus lolos di 2 ajang bisnis bergengsi. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Baik, kita lanjutkan nih Pak. Saya mau tanya dulu Pak sebelumnya nih, untuk ajang ASMI dan KIBM, kebalik-balik KBMI, KIBM ini waktu pelaksanaannya kapan? Pertengahan tahun ya, jadi mulai Juni ya sampai Desember nanti. Jadi akan ada awarding dari pemerintah. Jadi kalau KBMI nanti bernama KMI, ya Expo KMI dulu tahun 2017 di Palangkaraya, kemudian tahun 2018 itu di Bogor, kemudian tahun kemarin 2019 ya itu di Batam ya, Batam Singapura ya gitu. Nah, jadi akan ada awarding dari pemerintah. Nah, kemudian kalau di ASMI sendiri nanti akan bernama Startup Summit seperti itu. Jadi itu nanti akan jadi satu, KBMI, KIBM dan ASMI akan bertemu menjadi satu seperti itu. Dan ada yang masih jalan juga sampai akhir Desember ini apa nih Pak? Semuanya membuat laporan kemajuan, kemudian membuat laporan akhir, kemudian ada monitoring dan evaluasi dari pemerintah apakah dana yang dihibahkan tadi sudah sesuai dengan belanja yang benar ya. Jadi jangan sampai nanti belanjanya prefer atau tidak membeli peralatan produksi yang benar. Tapi tetap di Udinus itu sudah ada pendampingan ya, sudah ada didampingi oleh dosen-dosen pembimbing pilihan kewirausahaan. Jadi ini udah dapat dana ya Yusuf sama Mia nih tadi 7 juta sama berapa tadi? 13.600. Dialokasikan kemana? Dipantau loh ini sama pemerintah loh. Buat beli alat-alat pastinya yang kurang-kurang kayak ya setting green screen dan segala macam lah kayak gitu. Terus buat promosi, marketing juga, buat ads kayak gitu. Jadi emang benar-benar dialokasikan dengan benar ini. Itu berarti nanti bikin laporan juga gitu Pak? Bikin laporan sebenarnya itu kan win-win solution atau simbiotik mutualisme ya. Artinya pemerintah itu memberikan program ini juga untuk mengevaluasi. Jadi mereka juga akan melihat apakah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan. Karena tadi kan untuk negara berkembang harus minimal 2% entrepreneurnya. Jadi kalau memang perkembangannya signifikan, ya nanti di tahun 2021 siap-siap teman-teman mahasiswa yang belum mencoba, ayo gitu. Ayo loh. Gitu. Untuk Mia nih tadi, Mia dapat 7 juta nih tadi, dialokasikan kemana Mia? Kalau Maibusono itu fokusnya untuk pengubahan packaging. Jadi packaging Maibusono dibuat lebih cantik lagi. Kita nanti bakal buat paper bag yang ada desain Maibusononya. Terus kita kasih greeting cardnya, sama kita kasih handtagnya. Handtag itu yang nempel di baju. Kekinian banget ya Pak ya, berarti mengikuti zaman banget nih berdua ini. Packaging juga perlu banget untuk diperhatiin. Tentunya itu berpengaruh nggak sih packaging gitu? Berpengaruh, cuma tidak berpengaruh banget. Kadang ada yang packagingnya biasa aja, tapi kalau produknya bagus itu memang menarik juga. Kalau di Mia nih produknya juga bagus dong, pastinya kualitasnya oke, packagingnya juga oke. Nah ini ngomong-ngomong mengenai omsetnya berapa ya ini kira-kira tuh? Yusuf dulu deh, bukakata.id, omsetnya berapa kalau boleh tahu? Alhamdulillah. Kayaknya banyak gitu. Amin. Alhamdulillah. Kepo loh ini udah pada nungguin semua loh. 2 digitan. 2 digit. Udah 2 digit ya. Aduh, kalau Mia omsetnya? Kalau saya masih di angka 3 sampai 3,5 lah. 3 sampai 3,5 ya, itu udah cukup besar juga. Itu udah bersih berarti ya? Iya, udah bersih. Udah punya pendapatan. Iya. Pas kuliah sambil punya pendapatan gitu ya. Nah untuk ini nih respon dari masyarakat sendiri nih dengan usaha kalian dari bukakata.id dulu nih. Alhamdulillah respon di masyarakat positif sih Mbak, karena awal-awal pandemi pun kita juga sempat buka layanan gratis buat UMKM yang berdampak corona, dan alhamdulillah juga dari reviewnya juga ada tanggapan yang begitu banyak, dan juga nggak cuman tanggapan
nya aja, tapi juga sama doa-doanya. Doa-doanya juga. Alhamdulillah kita dibantu. Doa-doanya juga. Nah, kalau untuk Mbak Ibu Sono nih, tanggapannya dari masyarakat gimana nih? Kalau dari pelanggan tanggapannya tuh ini tuh kayak amazing ya. Oh, ini tuh Iya, amazing. kayak teman-teman saya aja sampai repeat order 3 kali. Oke. Sampai aku tuh pernah bilang, kok kamu uangnya nggak pernah habis sih beli baju terus? Baju kan bukan sesuatu yang harus dibeli ibaratnya setiap hari beli kan enggak ya. Tapi teman saya tuh sampai repeat order 3 kali. Kalau dari si penjahitnya, si ibu-ibunya itu bilang, kalau misal kita lagi nggak jahit, kadang ibu-ibunya malah telepon, Mbak, ada orderan nggak? Malah kayak gitu. Oke. Malah ibunya yang menawarkan. Iya. Menawarkan. Jadi emang udah terpercaya banget loh Pak, sampai repeat order loh, Iya. 3 kali loh. Jadi teman-teman langsung order aja. Ini apalagi ini kan zaman di rumah nih, Covid Iya. pada work from home, bisa dong beli Iya. itu yang Ryan ya tadi ya, kan Iya. nyaman banget nih buat di rumah gitu. Nah, untuk pertama kali kalian mengenalkan usaha kalian ke masyarakat itu gimana sih? Yusuf. Saya alhamdulillah ada beberapa kerjasama juga sama pemerintah. Sempat sebelum pandemi itu ada kerjasama sama pemerintah Kabupaten Kendal itu buat ngedukung UMKM Kendal. Terus waktu itu sempat ditawarin sama Kementerian Perikanan atau apa itu, saya agak lupa. Nah itu juga sama buat UMKM juga, ngedorong Oke. UMKM. Kalau Mia memperkenalkan My Busono pertama kalinya gimana tuh? Mia? Kalau aku pertama kali memperkenalkan My Busono itu bikin question box di Instagram. Oke. Jadi voting siapa yang setuju kalau semisal aku mau buka open PO nih, baju yang modelnya kayak gini, kalian bisa request size, nanti kita joinan bareng kayak gitu pertamanya. Terus responnya ternyata banyak, yang tadinya aku pingin kayaknya ini 10 produk aja cukup ya, tapi kok lebih Oh, dari banyak itu. gitu ya? Akhirnya nggak jadi joinan deh, aku jual aja. Nggak jadi Iya. dijual aja. Tapi ternyata responnya luar biasa gitu ya, di luar ekspektasi kamu gitu Iya. ternyata ya. Oke, nah ini Pak, untuk dari tim UPT Kewirausahaan Udinus sendiri untuk membuat para wirausahawan nih untuk usahanya terus berkelanjutan gimana nih Pak? Iya, pastinya mengadakan pendampingan dan pelatihan ya. Jadi untuk misalkan Mas Yusuf itu kan bertahap ya untuk menjadikan sebuah CV, PT itu kan syaratnya NPWP ya. Jadi kami juga ada pelatihan kemarin ada dari perpajakan ya. Jadi kami memanggil narasumber yang berkompeten di bidang pajak ingin mengedukasikan ya bahwa untuk small medium enterprise, kemudian kewajibannya kan sekarang ini kan juga mahasiswa bingung ya apakah perlu NPWP atau perlu membayar pajak dan sebagainya, karena kami juga ingin mengedukasi bahwa pajak yang kita bayarkan itu kan juga akan kembali ke masyarakat juga. Oke. Seperti itu dalam bentuk-bentuk fasilitas yang lain seperti itu. Jadi ada pendampingan, kemudian ada workshop ya, pelatihan, kemudian ada tenda kewirausahaan seperti itu, dan bukan hanya sekedar mahasiswa aktif saja. Kemarin ada beberapa pengalaman unik ya, jadi mahasiswa sudah alumni seperti Oke. itu main terus berkonsultasi dan lain sebagainya, karena sifat dari usaha itu kan unpredictable ya, jadi pasti dinamis. Sebelum corona atau sekarang corona itu kan pasti memiliki challenge yang berbeda. Betul Jadi sekali. mereka boleh datang di gedung C lantai 1. Boleh ya, alumni juga boleh nih buat konsultasi gitu ya. Inkubator bisnis, jadi mereka bisa bercerita apapun ya, apapun apakah bidang jasa, apakah bidang kuliner seperti itu, karena kami juga memiliki tim seperti itu, juga jaringan dari pengusaha muda, jadi bisa kita sharing seperti itu. Oke, dan itu dipungut biaya nggak Pak? Tidak. Free ya Pak ya? Free, Bisa iya. sharing-sharing dengan free gitu Iya. ya. Daripada bingung mau kemana kan, Iya. bisa ke UPT Kewirausahaan Iya, betul. Udinus gitu ya. Nah itu hanya untuk alumni Udinus atau Iya, pengusaha Udinus gitu? memang konsepnya in-wall. Jadi inkubator itu ada out-wall dan in-wall. Memang kami mengkhususkan bagi Civitas Akademika Udinus. Oke, Gitu. oke. Kemudian untuk Yusuf sama Mia nih, kenapa sih kalian memutuskan untuk berwirausaha di usia kalian sekarang ini? Dari siapa? Mia dulu deh. Kalau saya kan kita sadar ya kebutuhan kita semakin kita dewasa tuh kompleks. Nah rasanya itu kalau mau beli sesuatu minta mamah, kadang Iya, beli, benar-benar. kadang barang yang habis tuh nggak sama temponya. Oke. Kadang baru minta ini
barang yang satu habis minta lagi, minta lagi, minta lagi. Nah, kadang kok mikir ya, kok minta-minta terus, ada rasa malu lah. Oke. Terus gimana sih kalau misalnya Bisa dapat uang sendiri gitu, iya, punya kayaknya penghasilan sendiri iya. gitu ya. Terus akhirnya mencoba berwirausaha. Terus kayaknya kalau aku punya barang hasil dari uang jerih payah sendiri tuh lebih seneng gitu lebih ya, seneng, terus lebih spesial dijaga gitu ya. Oke. gitu. Kalau Yusuf nih, Kalau saya lebih ke ngelihat ke lingkungan sekitar juga sih Mbak. Banyak UMKM yang kan dari pemerintah kan nggak bisa sendirian kan. Nah terus sering juga banyak orang yang bilang millennials tuh kerjanya ngapain sih? Nah, netizen juga pada gitu ya. Gitu. nah makanya sekarang insya Allah dengan buka kata ini ya bareng-bareng lah sama teman-teman ya kita ngebuktiin bahwa milenial bisa bicara banyak. Oke, milenial bisa bicara banyak. Baik, kita akan lanjutkan lagi tapi setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali untuk Anda sesaat lagi.